Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tiara, terima kasih atas kehadirannya dalam konseling individu kita melalui Zoom meeting pada siang hari ini ya, Tiara. Tadi kita Ya, sudah Bu. WA-an bahwasanya konseling kita karena nggak ada pertemuan di sekolah, makanya konseling bisa kita lakukan melalui Google, yaitu Zoom meeting ya, melalui daring. Oke, sebelumnya Ibu ingin menampilkan dulu nomor peserta ujian kompetensi Ibu. Bapak Ibu, ini nomor peserta saya Puni Primasari dalam pelaksanaan konseling individual pada hari ini. Nah, baik Ananda Ibu, Tiara, ya terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan konseling individu kali ini. Nah, sebelum Ibu ingin menanyakan lebih lanjut, nah Tiara pernah nggak konseling sebelumnya? Sebelumnya belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Oke. Nah, Belum, Bu. belum. Nah, apa pemahaman Tiara tentang konseling? Ada nggak sih konseling individual itu menurut pandangan Tiara sendiri gitu? Sejauh ini baru pertama kali cara coba untuk konseling kayak ini, Bu. Oke, nah baiklah Tiara, agar kita bisa melanjutkan kegiatannya lebih maksimal dan lebih efektif lagi, baiklah Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Tiara apa itu konseling individu ya. Nah, konseling individu ini adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling di mana tatap muka secara berdua ini ya kan antara Tiara dengan Ibu ya. Nah, di mana Tiara nanti mencurahkan apa yang Tiara rasakan, apa yang Tiara pikirkan saat sekarang ini melalui konseling individual ini gitu. Nah, tujuannya adalah agar masalah atau hal yang mengganggu pikiran dan perasaan Tiara saat ini bisa terselesaikan dan terentaskan ya. Nah, kemudian manfaat dari konseling individual ini adalah Tiara bisa kembali ke kehidupan efektifnya yang sehari-hari, yang cash ya, yang tidak ada lagi masalah, yang tidak ada lagi hal yang mengganggu pikiran Tiara dan Tiara bisa senang, happy dalam menjalani hari-harinya. Gitu. Nah, kemudian dalam kegiatan ini ada azasnya Tiara. Nah, Tiara di sini ada azas kerahasiaan di mana Tiara bisa mengemukakan semua apa yang dirasakan saat sekarang ini dan kita bersama-sama menjaga kerahasiaannya hanya kita berdua saja. Nah, itu dia kalau konseling individu ini hanya kita berdua yang tahu gitu. Kecuali Tiara yang menyuruh ibu untuk membicarakannya ke orang lain gitu. Nah, sejauh ini akan kita jaga kerahasiaannya bersama-sama. Terus azas kesukarelaan dengan suka dan rela Tiara mengikuti kegiatan ini mencurahkan apa yang Tiara rasakan, yang Tiara pikirkan saat sekarang ini gitu ya. Kemudian keterbukaan, terbukanya Tiara untuk mau berbagi gitu, apa yang menjadi beban pikiran, apa yang menjadi dirasakan gitu. Keterbukaan untuk sama-sama kita mencari jalan keluar, hal apa yang terbaik yang harus dilakukan gitu. Dan azas kegiatan dengan suka dan rela kita mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir nantinya. Nah, gitu dia Tiara. Nah, sejauh ini yang apa yang Ibu jelaskan ini kira-kira Tiara bisa memahami? Bisa, Bu. Nah, oke, bagus sekali Tiara ya. Nah, sekarang Tiara kita bisa masuk kepada tahap inti, tahap kegiatan kita. Nah, sekarang apa yang ingin Tiara ceritakan kepada Ibu? Boleh ceritakan sekarang. Tira mau cerita tentang pembagian waktu selama belajar online, Bu. Menurut saya, pembagian waktumu selama belajar online kurang efektif bagi yang Tira rasakan, Bu.
Oke, Tiara merasa dengan belajar online ini waktu Tiara kurang efektif. Iya, Bu. Nah, apa yang membuat Tiara merasa waktu Tiara ini kurang efektif? Biasanya kan Bu, kalau pagi, kalau sekolah biasa kita kan sudah pergi ke sekolah sampai jam 4 Bu. Di mana di sekolah kan kita belajar, jumpa kawan-kawan Bu, sedangkan di rumah kita full seharian di rumah Bu, tapi tugas-tugas yang masuk jadi, nggak begitu dipikirkan gitu Bu, kayaknya, bisa nyusul besok, akhirnya tugas tuh numpuk gitu Bu. Oke. Nah, Tiara berpikir gitu tugas itu bisa dikerjakan nanti gitu kan dan pada akhirnya tugas itu menumpuk gitu. Nah, setelah kejadian hal yang seperti itu gimana rasanya gitu? Eee, Merugilah, Bu, sedangkan sebentar lagi mau ujian kan, Bu, tugas banyak, yang numpuk, tidak cuma satu mata pelajaran, tapi juga mata pelajaran lain, Bu. Nah, banyak mata pelajaran yang akan diujiankan. Nah, kemudian apa yang Tiara lakukan gitu selama ini, untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru? Setelah melihat banyak yang numpuk tuh, Bu, jadi susah untuk mengerjakan kan, Bu. Jadi untuk sekarang lebih apa, Bu, kalau jam pelajaran itu harus selesai hari itu juga tugasnya gitu, Bu. Nah, oke. Nah, kemudian, pada saat Tiara melakukan, tugas-tugas yang diberikan guru itu, ada nggak langsung Tiara kerjakan gitu? Misalnya sekarang belajar, agama gitu, dikasih tugas, ada nggak langsung dikerjakan? Awal-awal online nggak gitu, Bu, misal dia gitu tugas, Bu, kan, Bu, tuh tunggu dulu beberapa pul baru dibuat karena numpuk, Bu, baru mulai dari kini Tira ubah cara belajarnya, Bu, pas hari jam itu diselesain jam itu, Bu. Oke. Nah, setelah dirubah dengan, cara yang Tiara ungkapkan tadi, jika ada, tugas langsung dikerjakan. Apa yang Tiara rasakan? Itu, Bu, tugas jadi ndak numpuk, ndak banyak guru yang berang, Bu, eee, Mmm, cek lain apa, Bu, tapi rasa Tira, waktu untuk keluarga yang apa yo kurang, Bu. heeh, waktu untuk keluarga kurang. Kenapa Tiara merasakan hal itu? Apa yang membuat Tiara merasa Contohnya waktunya kayak kurang? Kayak orang tua minta tolong kan, Bu, sedangkan tugas belum selesai, Bu, tuh kerajanya tugas, Bu, sedangkan orang Heeh tua minta tolong, beko lah gitu, Bu. heeh, oke, iya. Berarti, Tiara merasa apa ya, sulit untuk, membagi waktunya ya kan, pada saat, Tiara Iya. mengerjakan, tugas, ya PR dari guru, orang tua Tiara juga butuh bantuan Tiara dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, ya kan. Nah, Iya. dalam hal ini ada nggak Tiara berdiskusi dengan orang tua Tiara? Bahwasanya Tiara dalam belajar online ini ada hal yang menjadi, agak kendala gitu kan, masalah mengerjakan tugas. Ada, Bu, pernah waktu itu Tira bilang, Bu, kalau Tira masih ada tugas, alun bisa nolongan, Bu, tapi, eee, kayak gitu tadi tuh kasihan juga itu, Bu. Iya, heeh, ya kan, berarti kan Tiara terlalu, melebihkan ya, dalam belajar terus gitu kan. Belajar itu bagus sekali Tiara ya, bagus sekali semangat Tiara dalam belajar, dalam menyelesaikan tugas, sangat bagus sekali, Ibu senang mendengarnya. Nah, gimana cara apa kiat yang selama ini Tiara lakukan, agar, orang tua terbantu dan pekerjaan Tiara terselesaikan? Apa yang telah Tiara lakukan selama ini? Dengan cara gitu, Bu, misalnya jam pertama dikasih tugas, Bu, diusahakan, lebih cepat dari habis jam itu, Bu, di mana nanti selangan waktu kedua bisa bantu sebentar terus belajar lagi, Bu. Nah, oke, bagus sekali dengan adanya selingan waktu, pertukaran pelajaran, Tiara membantu orang tua ya. Oke, bagus sekali itu. Terus,
Dengan kegiatannya yang lain bagaimana? Itu kan kegiatan membantu Iya, orang tua. iya, Bu. Dengan kegiatan yang lain? Kalau kegiatan biasanya kan kami ada ngumpul-ngumpul sama teman kan, Bu, tapi sekarang nggak lagi, Bu. Oh, iya, merasa waktu untuk, waktu senggang, waktu bermainnya apa ya, Iya, terkuras Bu. untuk belajar. Iya. Oke. Karena habis untuk belajar, terus bagaimana cara Tiara lagi agar Tiara bisa, apa namanya tuh, melakukan selingan dengan, apa namanya, menghibur dirilah istilahnya gitu, ya. Apa namanya, eee, agar tidak belajar terus, artinya Tiara itu ada, rileksnya, ada santainya, apa yang Tiara lakukan? Itu mungkin cuman main sama adik kan, Bu, kan adik Cara banyak di rumah, Bu. Jadi setelah belajar online, bantu orang tua, malam itu kami main sama-sama di kamar itu, Bu. Nah, oke, bermain sama adiknya, bagus sekali ya. Iya, Heeh, cara, apa namanya tuh, agar tidak suntuk dalam belajar terus ya. Nah, kemudian iya, apa Bu. heeh, selain kurangnya efektif, dalam, apa namanya, mengatur, waktu belajar di rumah itu, apa lagi yang terasa, kendala bagi Tiara? Selama pembelajaran online tuh tidak seefektif yang di sekolah, Bu. Yang di sekolah kita kan tatap muka, bebas nanya gitu kan, Bu. Kalau belum paham bisa diterangkan kembali. Tetapi kalau online nih, Bu, kayaknya terbatas gitu, Bu. Di mana guru lebih banyak, spontan tugas-tugas saja, Bu. Sedangkan kami nggak mungkin cuman paham cuma lewat materi gitu, Bu. Oke, mmm, sedikit waktu rasanya ya? Heeh. Terus Iya, Bu. bagaimana caranya Tiara agar bisa paham apa yang Tiara lakukan? Eee Kalau misalnya guru kasih sebuah materi, Bu, harus diulang-ulang dulu materi, Bu, diringkas, diulang-ulang baru mungkin paham, Bu. Tetapi Mmm, kan kalau di sekolah dijelaskan oleh guru, Bu. oke. Bagaimana bentuk cara pengulangan materi yang Tiara lakukan? Misal dikasih sebuah modul, Bu, di mana, awalnya diringkas dulu, Bu. Terus membaca lagi yang mana yang penting, yang poin, Bu. Baru kembali ke buku catatan yang akan dikirim ke guru, Bu. Oke, bagus. Nah, sejauh yang usaha Tiara lakukan itu, apakah ada hasil yang Tiara rasakan? Alhamdulillah, Bu. Nah, dapat peringkat kelas, Bu. Alhamdulillah, bagus. Selamat ya Tiara dapat peringkat kelas, pertahankan. Oke, nah heeh, bagus sekali ya Tiara ya. Nah, terus, Tiara adakah, memiliki jadwal kegiatan belajar? Jadwal belum ada, Bu. Jadi selama ini Tapi Tiara kalau ya, lanjut Tiara? Kalau jadwal belajar misalnya hari Senin ada, Bu, hari Senin apa, Selasa apa, ada, Bu. Ya, oke, itu jadwal mata pelajaran di kelas ya. Nah, bagaimana Iya, dengan Bu. jadwal kegiatan harian Tiara? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada? Belum, Bu. Oh, belum. Nah, terus kalau belum ada, selama ini Tiara melakukan kegiatan gimana? Eee, ditargetkan, Bu. Misalnya bangun jam segini, pelajaran ini jam segini, selesainya sampai segini, Bu. Heeh, belajar sebegini, terus, dengan target seperti itu, gimana rasanya? Apa yang Tiara rasakan? Banyak waktu yang terbuang-buang, banyak juga, Bu. Oke, yang tidak efektif tadi ya? Iya, Bu. Nah nah kira-kira kalau kita menulis sebuah jadwal kegiatan harian itu, menurut Tiara, penting nggak? Penting, Bu. Mungkin sangat membantu malahan, Bu. Oke, sangat membantu. Nah, kalau begitu, bisa Tiara untuk membuat jadwal kegiatan hariannya? Bisa, Bu. Oke, bisa. Nah, kira-kira caranya agar kita bisa membuat kegiatan itu dengan benar, dengan efektif, ya yang Tiara maksudkan tadi itu,
Apa kuncinya? Apa poin penting yang harus kita ketahui? Terus membagi waktu yang untuk sekolah duluan menurut Tiara, Bu. Terus Heeh. siap sekolah nanti baru menambah kegiatan-kegiatan yang membantu orang tua tadi, Bu, yang main sama adik, kayak refreshing gitu, Bu. Nah, oke. Nah, kegiatan sekolah itu, merupakan kegiatan seperti apa ya? Apa, kegiatan sekolah Kegiatan itu termasuk kegiatan apa? kegiatan wajib belajar, Bu. Ah, ya wajib belajar. Nah, kalau udah wajib itu Suatu merupakan suatu kewajiban yang tak bisa ditinggalkan, Bu. ah, ya, artinya prioritas ya? Iya, Nah, prioritas, Bu. iya prioritas. Jadi kalau kuncinya kita bisa membuat jadwal belajar itu dengan efektif, kuncinya apa? Kuncinya itu, Bu, sungguh-sungguh dalam melaksanakan itu, jadwal itu kan, Bu? Ah, iya, heeh, ketika kita sudah buat jadwalnya, kita harus bersungguh-sungguh melaksanakannya ya, betul Iya, sekali. Bu. Nah, kunci utama, dalam menulis, kegiatan itu apa aja? Apakah semua kegiatan itu kita tulis gitu? Dari bangun, mencuci baju, mencuci piring, apakah kita, utarakan semuanya atau bagaimana? Tidak, Bu, menurut Tiara mungkin cuma buat misalnya bangun, siap bangun ngapain, terus belajar, siap belajar mungkin membantu orang tuanya, nanti nggak usah disebutin ngapain aja gitu, Bu. Heeh. Nah, jenis semua kegiatan yang Tiara sebutkan tadi termasuk pada jenis kegiatan yang Itu, kalau sekolah, kegiatan wajib, Bu, tapi kalau buat ya, orang tua mungkin mhm. Nah, kegiatan tambahan atau apa, Bu, kurang ya yang ngerti Tiara, Bu. diprioritaskan ya, yang paling penting ya, kan Iya, penting itu ya, Nak. Sekolah adalah iya, satu Bu. kewajiban yang penting, ya, Nak. Iya, Bu. Terus apa lagi? Menolong orang tua adalah hal yang penting juga sebagai anak, itu bukti kita berbakti, Iya, ya Bu. kan? Terus apa lagi? Eee, Setelah belajar, bantu santai, orang tua Nak, bisa waktu mhm. santai, main-main sama adik begitu, Bu, Heeh. nonton, Bu. Oke, ya bagus sekali. Nah, jadi dengan begitu, penting Kak, rasanya bagi Tiara kita membuat jadwal itu? Penting, Bu. Penting. Nah, untuk itu, kira-kira bisa nggak Tiara untuk membuat, coba dulu dibuat sekarang ini, 1 hari saja, misalnya sekarang adalah hari Selasa ya, Nak. Coba, Tiara Iya, tulis dulu jadwal Tiara untuk hari Rabu besok. iya, Bu. Berdasarkan, apa tadi, kuncinya tadi yang diprioritaskan dulu gitu, ya kan? Coba Iya, Tiara Bu. bikin dulu ya. Iya, Bu. Mhm. Mulai dari bangun tidur, sampai tidur lagi. Iya. Udah, Bu. Oke. Coba. Coba dibacakan ke Ibu dulu kegiatan hari besok, pertama apa yang Tiara lakukan? Pertama bangun tidur, Bu, jam 5 kita usahakan sholat subuh dulu, Bu. Mmm, Setelah itu, Bu, bisa nanti kayak bersih-bersih sebelum masuk pelajaran, persekolah jam 7 teng kan kita masuk materi mhm. langsung ujian sekolah, Bu. Setelah
sampai Tiara perkirakan Bu sampai jam 10, tugas-tugas dikumpulkan di jam pertama, bisa istirahat untuk makan Bu, jam 11-an bisa istirahat untuk makan Bu. Mm-mm. Nanti setelah jam 12 sampai jam 1 lanjut ke mata pelajaran berikutnya kan Bu. Mm. Setelah mata pelajaran semua dikumpulkan, tugas-tugas yang dikumpulkan, nanti baru sholat zuhur, baru lanjut membantu orang tua Bu. Mm-mm. Kira perkirakan Bu dari jam 2 sampai jam 3 bisa bantu orang tua tuh Bu, kayak beresin rumah, nyapu gitu Bu. Terus lanjut sholat Bu, siap sholat itu baru waktunya Tiara untuk apa Bu? Kayak main sama adik Bu, main-main HP, nonton TV Bu. Setelah itu sholat maghrib, selepas sholat maghrib sampai isya Bu, itu waktunya berbicara, bercanda-canda sama ayah, sama adik-adik Bu. Itu yang waktu untuk keluarga, dan siap itu baru sholat isya, baru tidur Bu. Oke, bagus sekali ya hasil kerangka pemikiran Tiara dulu ya. Nah, itu sangat bagus sekali Tiara. Ya, Nah, mungkin ada sedikit tambahan ya Tiara ya. Mengenai waktunya ya Bu. belum tertulis lagi kan. Ah, Iya, Kira-kira contohnya seperti apa tuh? Antara membantu orang tua berapa jam yang Tiara gunakan kan? Ah, iya Bu. Nah, ah, Iya itu Bu. dari jam berapa sampai jam berapa ya kan? Kemudian, bermain bersama adik-adik ya kan, keluarga dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu juga harus Iya Tiara Bu. tuliskan gitu. Dengan itu Tiara bisa, konsisten gitu, setelah habis jadwal ini, jadwal Tiara ngapain lagi. Nah, gimana? Iya Bu. Nah, ya kan? Nah, terus, waktu tidurnya jam berapa Tiara ini? Jam 10 kah? Jam Sekitar 11? Jam jam 12? jam biasa kan siap sholat isya biasanya jam 8 ke atas Bu. Mungkin nanti malam kira ada juga main HP, chat-chat sama grup teman Bu. Sekitar jam Iya. setengah 10-an mungkin Bu. Oke, iya, itu kan juga perlu agar Tiara bisa berbagi informasi, ya ya. Nah, Iya Bu. oke. Nah, siswa itu, dia tidurnya berapa jam? Apa Bu? Istirahat untuk siswa, seumuran Tiara yang Tiara ketahui berapa jam? 8 jam Bu. Ya 8 jam. Nah, kalau 8 jam berarti Tiara harus istirahat dari jam berapa? Jam jam 10 sudah istirahat Bu. Ya, siswa itu jam 10 harus istirahat lagi. Terus bangun jam? Iya Bu. Jam 5 untuk sholat subuh Bu. Ya sholat subuh, Ada nggak Tiara belajar paginya setelah sholat subuh itu? Biasanya Cira kalau siap sholat subuh nggak langsung belajar subuh. Yang paling Cira duduk dulu Bu, duduk kayak bersih-bersihin kamar dulu Bu, terus cuci muka, mandi Bu, baru belajar Bu. Nggak bisa Nah, langsung sholat tuh langsung ambil buku, nggak bisa Bu. ya oke, bagus. Artinya Tiara membersihkan diri dan mempersiapkan diri dulu ya. Iya Bu. Oke, ya bagus sekali itu gitu. Nah, kira-kira, kalau Tiara udah bisa membuat waktu kegiatan hariannya dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang, Tiara rasakan gitu manfaatnya yang terfikirkan Tiara kalau seandainya Tiara lakukan hal itu? Pentingnya kita membuat itu tuh apa? Kalau kalau memang mengikuti jadwalnya dengan teratur mungkin lebih waktunya nggak terbuang-buang gitu ya Bu. Oke, waktu kita ndak terbuang-buang. Terus apa lagi? Dengan adanya jadwal kegiatan harian, gimana? Lebih tertata Bu. Ya, lebih tertata. Kemudian kita merasa itu enggak bertanggung jawab. Iya Bu, bertanggung jawab atas tugas-tugas yang sudah
ada gitu. Mhm. Bagaimana dengan disiplin? Disiplin kalau di dalam tata gini Bu, disiplin harus Bu. Kalau tidak disiplin nanti akhirnya tidak menyesuaikan dengan jadwal berarti Bu. Iya betul nanti, betul yang Tiara ungkapkan. Kalau Tiara tidak disiplin dalam jadwal yang telah dibuat itu, artinya tidak sesuai lagi ya kan? Tidak terlaksana, Iya Bu, pada akhirnya. Nah, iya Bu. nah jadi kira-kira Tiara bisa nggak itu kan baru 1 hari, ya Nak, 1 Iya Bu. hari. Nah kira-kira agar lebih tertata dengan rapi lagi, apa yang mesti Tiara lakukan? Yang pertama itu pasti disiplin dulu kan Bu, tentang Mhm. yang mencoba yang saya baru ini Bu. Setelah disiplin dan tertata rapi kerja-kerjaan tuh besok-besok pasti buat kayak gitu lagi lah, lebih tertata kegiatannya, mungkin kayak gitu. Oke, iya. Nah, selanjutnya, ini Ibu berikan Tiara tugas, di mana tugasnya yaitu melengkapi lagi yang 6 hari lagi, kan itu baru 1 hari ya. Nah, agar Iya Bu. terasa, apa namanya tuh, waktu Tiara tertata dengan, dengan schedule-nya, kemudian Iya. Tiara bisa disiplin, bisa Tiara lengkapi dengan hari-hari yang belum Tiara bikin. Nah, ini kan hari Selasa sudah nih, hari Rabu sudah nih untuk besok ya kan? Iya Bu. Jadi bisa Tiara buat lagi 6 hari lagi gitu. Dengan mengutamakan apa tadi kata Ibu? Mengutamakan prioritas yang pertama belajar membantu orang tua itu Bu. Ya, Iya, utamakan dulu prioritasnya gitu. Apa kegiatan yang paling iya. penting. Terus yang penting lagi adalah Tiara harus membuat waktunya. Waktunya dari jam berapa sampai jam berapa. Nanti kalau nggak dibikin waktunya nanti bisa-bisa untuk bermain dengan adik sampai malam, sampai tidur ya nak? Iya Bu. Bisa nggak kira-kira hal itu terjadi kan kalau tidak kita bikin waktunya? Bisa Nah, Bu kan nah. kalau udah asik terus terbawa aja sampai jam berapa gitu. Nah, iya itu, makanya kita harus membikin, waktunya gitu. Nah, terus Iya Bu. agar terkesan, menarik kegiatan kita itu, gimana? Apa yang kita lakukan agar, tulisan, bentuk, jadwal kegiatan kita itu menarik, gimana cara kita membuatnya? Agar kita senang, agar kita, baguslah dipandang mata kegiatan harian kita itu, gimana cara membuatnya? Menurut Tira buat kayak di dalam kolom-kolom gitu loh Bu. Misalnya kan kalau sudah selesai ini dicentang gitu Bu, centang. Jadi kalau dicentang tuh ngerasa oh, udah selesai ini, tinggal ini gitu Bu. Jadi memicu untuk selanjutnya gitu Bu. Oke ya bagus sekali ya, terus dengan begitu bisa ditempel di kamarnya kan, di dinding kamar? Iya, oke, ya bagus itu. Nah, nanti bisa Tiara lakukan buat yang paling penting yaitu konsisten. Nah, konsisten Iya, dengan apa yang telah kita buat. iya Bu. Nah, Disiplin kan Bu. iya, bisa kan Tiara apa yang dibuat dilaksanakan gitu, nanti dibuat tapi tak terlaksana, ya kan? Rugi. Ya rugi rasanya gitu kan. Nah, atau bisa juga Tiara membuatnya berupa alarm di handphone. Pernah nggak dicoba? Pernah Bu kalau itu tuh dulu waktu-waktu sholat kita larang Bu. Misalnya subuh jam segini, zuhur. Alhamdulillah sampai sekarang terbiasa Bu. Oke, bagus itu. Nah, dengan kita memanfaatkan teknologi HP gitu kan sebagai pengingat apa kegiatan kita selanjutnya. Iya Bu. Nah, bagus itu kalau Tiara sudah pernah melakukan, mengatur waktunya melalui alarm di HP. Itu sangat bagus sekali, luar biasa, pertahankan ya. Nah, Iya Bu. mungkin bisa, dilengkapi lagi dengan kegiatan-kegiatan, penting lainnya, ya kan?
Nah, itu kan Iya, baru, kegiatan-kegiatan, sholat, belajar, mungkin, membantu orang tua juga bisa kita buat alarmnya, Nak. iya Bu, jam segini Nah, sampai jam segini Bu. oke. Nah, kemudian dengan tugas-tugas Tiara yang banyak itu, ada Tiara mengalami kendala dalam mengerjakannya? Kendalanya itu Bu, mungkin tugas-tugas yang meringkas tuh ya ringkas Bu, tapi tidak begitu terpahami gitu Bu. Oh, gitu. Apa yang membuat Tiara tidak bisa memahaminya? Karena itu Bu yang numpuk tugas satu mata pelajaran berikutnya itu Bu. Oh, ya, oke. Nah, apa usaha Tiara agar Tiara bisa memahaminya selama ini? Kalau usaha Bu, yang cara baca yang satu-satu dulu Bu, pahami yang satu ini dulu, yang lain tuh dicetak diringkas saja dulu Bu gitu. Jadi kalau siap yang satu baru masuk yang ke mata pelajaran berikutnya gitu Bu. Oke. Terhadap materi yang Tiara, apa namanya tuh, yang diberikan oleh guru, adakah ndak, semuanya, tentang pelajaran itu Tiara pahami gitu? Maksudnya banyak nggak, kajian teorinya atau referensi-referensinya dalam belajar? Kalau menurut saya teori banyak sekarang Bu. Kan kami kelas 2 Heeh. mau magang, jadi teori-teori untuk praktek harus bisa. Itu yang buat tidak paham Bu, kayak pemupukan itu kan harus tahu takaran berapa gitu Bu. Itu yang Mmm. kurang dipahami. Kalau untuk online menurut cara Bu, tugasnya banyak, numpuk-numpuk. Sedangkan harus dipahami satu-satu Bu. Kan kami mau Heeh. pakai L Bu. Oke. Ada nggak Tiara membentuk kelompok belajar gitu? Kelompok belajar belum Bu. Nah, cobalah Tiara bikin kelompok belajar dengan temannya, kemudian diskusikan dengan temannya, eee, ya kan? Nah, untuk materi yang akan diskusikan nanti itu kira-kira bisa kita dapatkan di mana aja? Ayo. Kalau materi untuk diskusi dari guru awalnya Bu. Ya, dari Ibu. Uh, iya Kalau Bu, dari Ibu, merasa terbatas, di mana lagi Tiara cari, bahannya? internet Bu. Di internet gitu. Untuk menggunakan internet Tiara bisa untuk mencari materi? Bisa Bu, kan sudah dikasih patokan sama guru Bu. Mungkin kami nanti sharing-sharing di internet, banyak pemasukan pemahaman dari kawan-kawan Bu. Nah, oke, bagus sekali Tiara. Jadi, dengan teknologi saat sekarang ini, apalagi belajar daring ini, nah kita tidak hanya mengandalkan buku-buku atau bahan yang diberikan oleh guru gitu. Nah, Tiara juga harus bisa, mendapatkan bahan dari, internet, dari Google gitu kan. Nah, bisa searching di sana gitu, ya kan? Iya Bu. Oke. Iya Bu. Nah, Tiara, dari, yang kita diskusikan, yang kita bahas hari ini, apalagi yang kira-kira menjanggal dalam pemikiran Tiara? Mungkin cuman itu Bu, yang tentang pembagian waktu tadi Bu. Cuman itu Bu. Heeh. Nah, mengenai yang kita sepakati bersama bahwasanya perlu kita membuat kegiatan harian jadwal kegiatan harian kita itu kan menulisnya. Dengan Ya. membuat itu kira-kira, Tiara bisa ndak melakukannya? Kalau melakukannya insya Allah bisa Bu. Dengan Oke. konsisten kan Bu, disiplin. Ya, oke, bagus sekali. Nah, kapan akan Tiara buat, kegiatan hariannya itu? Hari untuk jadwal yang besok kan sudah kira buat Bu. Rencana kira nanti dilanjutkan sampai 6 hari yang Ibu kasih tugas Bu. Oke, bagus sekali. Nah, besok bisa Tiara buat. Nah, setelah itu, Tiara jalankan kegiatan itu secara konsisten. Oke. Iya Bu. Nah, kapan akan Tiara lihatkan hasil karya Tiara dalam menulis, jadwal kegiatan, itu ke Ibu? Uh, jadi cara buat daftar di Rabu besok sampai Rabu yang akan datang kan Bu. Ya. Mungkin butuh waktu 2 hari Bu.
Oke, baik. 2 hari, Bu. Oke. Ya, Ibu akan, menunggu ya. 2 hari lagi Tiara akan melaporkan ke Ibu bagaimana Iya, bentuk Bu. hasil karya Tiara dalam menulis jadwal kegiatan hariannya ya. Oke, Tiara. Nah, Ibu yakin Tiara pasti bisa untuk membuatnya. Nah, dan Ibu juga Iya, yakin Tiara pasti bisa untuk melaksanakan secara konsisten kegiatan harian yang telah Tiara buat itu. Nah, rencana Tiara, Bu, nanti pakai centang orang tua, Bu, supaya lebih terpacu gitu, Bu. Soalnya ah, hari ini misalnya sudah terlaksana semua, lagi centang orang tua gitu, Bu. oke, bagus itu Tiara, bagus sekali itu, ya. Bagus Iya, sekali itu. Heeh. Oke. Nah, ada lagi yang ingin, Tiara, sampaikan ke Ibu, yang ingin Tiara bagikan lagi ke Ibu? enggak, Bu, cuma itu, Bu. Oke. Rasa-rasanya udah nggak ada lagi yang akan kita bahas lagi kan? Iya, Bu. Jadi Ibu yang menunggu lagi jadwal, kegiatan harian Tiara untuk Ibu lihat ya. Eee, Iya, Bu. ya, oke Tiara, baiklah kalau sudah tidak ada yang ingin, kita sampaikan hari ini. Nah, Ibu ingin menanyakan beberapa hal kepada Tiara dulu ya sebelum kita akhiri. Nah, setelah Iya, Bu. kegiatan konseling kita, beberapa menit ini ya Tiara, nah apa yang Tiara pahami setelah kegiatan ini? Apa yang telah Tiara peroleh? Itu, Bu, memahami itu, Bu, yang mengutamakan prioritas lebih utama, Bu, terus kedisiplinan dalam pembagian waktu, Bu. Oke, bagus sekali ya, Tiara. Nah, setelah kegiatan ini berlangsung tadi, apa yang Tiara rasakan sekarang ini dari sebelumnya? Kan kalau sebelumnya menurut kita tidak tertata rapi kegiatan kita, Bu, tapi setelah melakukan konseling sama Ibu lebih tertata apa yang akan dilakukan gitu, Bu. Oke, iya bagus ya, Tiara ya. Nah, setelah ini apa tindakan Tiara lagi apa yang akan Tiara lakukan setelah kita konseling ini? Melanjutkan yang kata kata kerja tadi, Bu. Ya, menyusun lagi jadwal kegiatan yang belum lagi ya. 1 hari untuk hari Iya, Rabu udah, berarti tinggal 6 hari lagi. Ya, nak? iya, Bu. Tiara. Nah, Ibu yakin Tiara bisa melakukannya dan Tiara bisa melaksanakan jadwal kegiatannya dengan, sistematis dan konsisten. Nah, baik Tiara, karena, sudah tidak ada yang dibahas lagi, maka konseling kita sudah bisa kita akhiri ya. Iya, Bu. Nah, kita akan jumpa 2 hari lagi, dengan membawa hasil, jadwal kegiatan hariannya. Nah, Iya, semoga nanti ada, link evaluasi untuk melihat sejauh mana, penguasaan atau kepuasan Tiara dalam konseling ini melalui WA, Ibu kirimkan linknya, ya Tiara. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Tiara sudah hadir dalam kegiatan konseling individual ini. Nah, semoga Tiara bisa melaksanakan keputusan yang telah kita ambil bersama-sama tadi, yang kita diskusikan secara bersama-sama tadi. Nah, pesan Ibu kepada Tiara, tetaplah selalu menjaga kesehatan ya, walaupun kita di rumah saja kesehatan itu perlu kita jaga. Kalau keluar kita harus tetap 3M. 3M itu apa aja? Mencuci tangan, mencuci tangan, memakai masker, Bu, jaga jarak. ya, menjaga jaraknya, betul sekali. Nah, udah bisa Tiara itu. Nah, jadi tolong Tiara terapkan di mana-mana, Tiara berada, tetap selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya, tingkatkan prestasinya ya. Ya, Bu. Nah, kita akhiri kegiatan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.